Di balik keagungan Al-Quran, ternyata ada banyak sekali rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik ayat-ayat sucinya. Al-Quran banyak sekali mengisahkan kisah dan tokoh-tokoh yang bisa dijadikan teladan dan pelajaran berharga bagi umat manusia. Namun tahukah kalian, bahwa Al-Quran banyak menceritakan tentang tokoh-tokoh manusia misterius yang menarik untuk dibahas. Namun, Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik siapa nama-nama tokoh-tokoh misterius itu. Lalu siapakah mereka, di mana tempat tinggal mereka, dan apa pelajaran yang bisa kita ambil darinya? Berikut 5 sosok manusia misterius yang diabadikan dalam Al-Quran. Sosok misterius dalam Al-Quran yang pertama, yaitu sosok yang dimatikan 100 tahun lalu dihidupkan kembali. Sosok misterius dalam Islam yang pertama adalah kisah orang yang dimatikan selama 100 tahun lalu dihidupkan kembali. Kisahnya ini disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Dikisahkan, ketika orang ini berjalan di sebuah kota yang hancur, maka dia berkata, bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali kota ini setelah hancur menjadi puing-puing? Ketika orang ini meragukan kekuasaan Allah, dia pun dimatikan selama 100 tahun, lalu ketika dia terbangun, maka Allah bertanya, berapa lamakah kamu tinggal di sini? Orang ini menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Lalu Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Menurut para ulama, sosok orang yang dimatikan selama 100 tahun itu adalah bernama Nabi Uzair alaihissalam. Setelah berselang 100 tahun kemudian, Allah kemudian menghidupkan Nabi Uzair. Saat itulah Nabi Uzair mendapatkan mukjizat untuk melihat kekuasaan Allah dalam mengatur segala kematian dan kehidupan di dunia ini. Nabi Uzair pun menyadari, bahwa keledai yang dimilikinya telah wafat dan menyatu dengan tanah. Tapi, Allah mengutus kembali malaikat untuk menghidupkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Adapun sosok misterius dalam Al-Quran yang kedua, yaitu sosok pemindah istana Ratu Balqis. Dalam kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis pada suatu pertemuan diplomatis, Nabi Sulaiman menghendaki pemindahan singgasana Ratu Balqis yang ada di Yaman untuk dipindahkan ke istana Nabi Sulaiman yang berada di Palestina. Menanggapi hal tersebut, ada jin yang mengajukan diri akan memindahkan singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Namun, Nabi Sulaiman belum puas dengan jawaban jin itu. Kemudian ada seorang manusia yang menanggapi dengan jawaban yang luar biasa, yakni dia akan membawa singgasana itu sebelum mata berkedip. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu ada di hadapannya, beliau menjawab, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari? Quran Surah An-Naml ayat 40. Ternyata, sosok manusia misterius yang berhasil memindahkan istana Ratu Balqis adalah murid Nabi Sulaiman yang bernama Ashif ibnu Barhiyah. Ashif merupakan salah satu murid dari Nabi Sulaiman yang senantiasa membantu Nabi Sulaiman ketika berdakwah kepada kaumnya. Sosok Ashiflah yang bekerja sebagai pencatat wahyu dari Allah kepada Nabi Sulaiman. Ashif ibnu Barhiyah dikisahkan berdoa kepada Allah agar bisa memindahkan istana Ratu Balqis, artinya istana itu bisa pindah karena Allah telah mengabulkan doa hambanya yang soleh ini. Adapun sosok misterius dalam Al-Quran yang ketiga, yaitu sosok pemuda di dalam gua Ashabul Kahfi. Kisah ini merupakan kisah yang paling populer di antara kisah-kisah sosok misterius dalam Islam yang disebutkan dalam Al-Quran. Dikisahkan, mereka adalah pemuda yang hidup di zaman rezim yang kejam. Mereka melarikan diri untuk mempertahankan keimanannya, hingga sampailah mereka di sebuah gua. Di dalam gua itu mereka berdoa lalu tertidur selama ratusan tahun. Tetapi ketika bangun, mereka mengira hanya tertidur sebentar saja. Salah satu dari mereka pergi ke kota untuk membeli makanan dengan uang perak yang mereka bawa dari zaman Raja Dicyanus. Alhasil, hal tersebut membuat warga kebingungan hingga membawa mereka menghadap raja yang berkuasa saat itu. Sang raja yang saat itu berkuasa seketika kaget karena Raja Dicyanus telah lama meninggal dan pemuda tersebut tertidur selama ratusan tahun. Setelah pertemuan itu, Allah lantas memilih untuk mencabut nyawa pemuda Ashabul Kahfi. Sang raja pun dengan hormat menyusun jenazah mereka dan membangun masjid di dekat gua untuk mengenang keberanian dan keimanan mereka. Kisah keimanan mereka ini lantas diceritakan cukup panjang dalam Al-Quran yakni pada surah Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26. Tidak disebutkan secara pasti terkait nama dan jumlah mereka. Namun, para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang siapa sajakah nama-nama mereka. Ada yang menyebutkan bahwa nama dari 7 pemuda Ashabul Kahfi itu adalah Maksalmina, Tamliha, Martunus, Kastunus, Bairunus, Yatbunus dan Danimus. Adapun nama seekor anjingnya yaitu bernama Kitmir. Adapun sosok misterius dalam Al-Quran yang keempat, yaitu lelaki pemberani di surah Yasin. Dalam Al-Quran surah Yasin ayat ke-20 disebutkan, bahwa ada kisah keimanan seorang yang menyerukan kepada kaumnya untuk mengikuti para utusan Allah. Nama orang ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kisah keimanan dia bermula ketika ada 3 orang utusan yang dikirim untuk suatu kaum.
Namun, kaum itu tidak mengindahkan ketiga utusan ini. Lalu datanglah orang ini dan menyerukan kaum itu untuk mengikuti para utusan ini. Diceritakan, ketiga utusan ini dikirim oleh Nabi Isa alaihissalam. Namun, tidak disebutkan siapa orang yang menyerukan kaum itu untuk mengikuti ketiga utusan ini. Adapun sosok misterius dalam Al-Quran yang kelima, yaitu pengikut Firaun pembela Nabi Musa. Dikisahkan, dahulu ketika Nabi Musa dengan Firaun sedang bertentangan dan konflik berada di puncaknya, Firaun lantas memerintahkan untuk membunuh Nabi Musa. Namun ternyata, ada satu pengikut Firaun yang ternyata sejak lama telah menyembunyikan keimanannya. Di saat itu, dia membela Nabi Musa dan pembelaannya terekam dalam Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 28. Dia juga mengingatkan kepada Firaun dengan kisah-kisah kehancuran umat-umat terdahulu yang durhaka kepada Allah. Namun, tidak ada penjelasan secara pasti tentang siapakah nama orang yang membela Nabi Musa ini, namun beberapa ulama berpendapat bahwa dia masih sepupu Firaun yang membelot dari Firaun. Kelima sosok misterius dalam Islam ini membuktikan bahwa siapapun dia, setiap amal perbuatan baik akan selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab.